pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun gaib. Sekarang saya berada di jembatan lama Sungai Brantas. Nah, di kota Kediri, Mas Yan. Nah, Mbak Risa, apa yang dirasakan ini Mbak Risa? Ini sangat luar biasa sekali. Ini apalagi Desi dan Dewi udah paham tentang Kediri. Ya. Seperti apa sih kalau jembatan? Di sini ada itu Mas, ceritanya ada buaya putih yang kadang suka makan korban juga. Ceritanya sih begitu. Jadi sering anak kecil berenang tiba-tiba hilang kayak gitu-gitu aja. Tapi sepertinya sih emang tidak disarankan untuk berenang ya Mas ya? Iya. Lihat dari luasnya sungai ini. Gitu. Kan biasanya anak kecil tuh suka main di pinggir gitu kan, ke tengah hilang gitu. Kalau saya lihat sih dari apa ya, dari si mata yang saya lihat gitu, walaupun tenang gitu, sebenarnya ada sesuatu yang menarik untuk kita cari tahu Mas. Aku sangat setuju dengan Mbak Risa karena energi itu bisa menarik anak itu ke bawah dengan suasana itu. Luar biasa. Iya. Jadi penasaran kan, pengen tahu banget gitu sebenarnya apa. Bisa penasaran seperti apa di sekitar jembatan lama Sungai Brantas ini. Sungai Brantas merupakan salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa yang terkenal dengan cerita mistis dan misterinya. Konon katanya Sungai Brantas ini dihuni oleh sesosok buaya putih yang selalu meminta tumbal. Tak hanya itu, Sungai Brantas juga merupakan lokasi pembantaian PKI pada tahun 65. Menurut warga, ketika itu hampir setiap hari mereka melihat puluhan jasad PKI dengan anggota tubuh yang tidak utuh di sepanjang Sungai Brantas ini. Namun tidak ada yang berani mendekat karena takut dituduh sebagai simpatisan PKI. Konon katanya di Sungai Brantas ini sering terdengar suara tangisan, suara minta tolong, dan penampakan orang berjalan tanpa kepala. Nah itu betulan ada beliaunya. Pak, aduh. Selamat malam. Waduh, alhamdulillah kena di. Apa kabar? Aduh, Pak Sigit. Nih Pak Sigit, gimana nih cerita dari jembatan lama Sungai Brantas? Ada cerita kejadian apa yang menarik yang bisa diambil hikmahnya oleh pemirsa di seluruh dunia ini? Yang pertama, jembatan ini merupakan jembatan konstruksi tertua di Pulau Jawa. Konstruksi terbesar tertua di Pulau Jawa. Saya penasaran sebenarnya ini dibuat pada zaman kapan gitu? Belanda. Tahun tepatnya 1869. Dan entah kenapa saya yakin kalau yang ngebangun itu walaupun Belanda tapi yang bekerja adalah orang-orang bangsa kita. Kerja rodi gitu ya. Karena saya ini pas kayak mendengar suara tangisan orang-orang yang tersiksa, kalau dilihat apa kayak semacam flashback, sepertinya nggak sedikit orang yang menjadi korban saat Betul sekali. Pasti banyak Dan ini. juga Mas Dukul, tepat dibangunnya ini desanya Bandar. Bandar itu artinya pelabuhan. Di sini dulu merupakan pelabuhannya Kerajaan Kediri. Wow. Pemirsa, kita langsung ke Sungai Brantasnya. Seperti apa kondisinya? Apakah ada energi-energi yang sangat menarik dan kuat? Nanti akan diperlihatkan oleh Mbak Risa Saraswati dan Desi serta Dewi. Dan kemana-mana saksikan terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, keanehan Sungai Brantas ini kata Pak Sigit dalam segala musim tidak pernah kering. Apa yang Mbak Risa rasakan ini? saya sih pengen tahu Pak, kan pasti setiap jembatan atau sungai itu selalu ada rumor tentang tumbal gitu. Apakah di sini juga terjadi? Kalau tumbal jembatan rasanya tidak ada. Tapi Sungai Brantas ini memang tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang remeh. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan baru setahun yang kemarin itu tepat juga di bawah Sungai Brantas jembatan ini juga ada satu orang yang hilang. Sampai sekarang jasadnya juga belum ketemu. Soal cerita tentang buaya putih di sungai ini
benar ada nggak ya? Cerita masyarakat luar biasa. Banyak sekali menceritakan, bahkan keluar dari Sungai Berantas, berubah menjadi manusia, dia belanja, kembali lagi. Tapi buaya putih itu menurut masyarakat di sini suka menolong. Oh, malah suka menolong. Apabila ada yang tenggelam di situ dan memang belum waktunya, malah dia diangkat. Tadi kan ada ngomongin soal PKI nih Pak Sigit. Nah, di mana sih lokasi pembantaian? Apakah di sepanjang Sungai Berantas ini atau di mana? Pada tahun-tahun itu menurut kita masyarakat banyak sekali yang Mayat-mayat. Mampir di sini, bersandar di sini. Kalau boleh tahu berapa sih kurang lebih jumlah mayat yang dulu pernah ditemukan? Kalau jumlah pastinya kita memang tidak bisa, karena kan dia mengalir di sini ratusan kalau kita katakan. Ratusan ya. Ya mungkin nggak hanya menyangkut di sini, bisa di Iya. jembatan mana gitu ya. Bukan di jembatan, di sungai ini. Sungai. mengalir terus. Lewat. Mas, ini dari tadi tuh saya Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah, ya Allah. Apa itu ya? Oke Pak, dengar-dengar ini ada berita kalau dulu pada zaman PKI itu banyak orang yang dibawa ke pinggir sungai, dibunuh, dibantai, mayatnya dibuang begitu saja. Benarnya Begini, seperti apa? Mbak Dewi ya, memang salah satu itu betul. Karena memang untuk menghilangkan jejaknya dan begitu mudah mereka membuang itu, seperti kasus di Solo, jembatan yang ada di Solo itu kan di pinggir sungai buang. Bahkan seperti masyarakat sini pernah bercerita juga, ada 3 orang yang dijadikan dari satu tanpa kepala, ya hanya badan. Tapi saya tuh dari tadi ini Mas terganggu dengan suara tangisan-tangisan gitu. Apa? Yang dirasakan tangisannya apa? Jadi lebih banyak tangisan laki-laki gitu. Dan mengarahnya sih di daerah sekitar jembatan gitu. Dan kayak apa ya, kesedihan, pilu, dan nggak tahu sih, pikiran saya sih langsung tertuju ke bangsa kita yang waktu itu ikut membangun jembatan. Kerja rodi gitu ya Mbak. Kalau Dewi sendiri apa? Benar, kayak ada orang loncat ke sini tadi kayak. Lempar batu Iya. bahkan. Ada yang dari Nah, ini air ya ada loncat. sesuatu yang iseng ya, makhluk yang iseng. Kayak Makhluk. ada yang kayak nggak tahu ya, habis mandi apa langsung kayak gini. Bayangan sekelibrat kan, lari kan? Iya. Aku juga lihat. Kita Mas, datangin. kita ke situ yuk, lebih dekat yuk. Pemirsa Kita lebih dekat aja. udah mulai merinding dikit-dikit. Yuk, halo Pak Sigit. Ya. Apa? Barisa apa Mbak Risa? Pada saat diceritakan mereka semua kan ikut berkumpul di sini, iya, dan, tadi Barisa tadi cerita dan gitu kan. seperti apa yang memberikan pertanda untuk kita, hai kami ada gitu, seperti itu. Iya.